Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya rahasia di balik organisasi yang gak cuma bertahan, tapi juga jadi juara di tengah dunia yang terus berubah? Nah hari ini, kita akan bedah cetak biru kesuksesan itu. Kita akan telusuri 5 pilar fundamental manajemen strategis yang jadi fondasi bagi organisasi manapun untuk jadi luar biasa. Pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya sebuah organisasi bisa benar-benar unggul, bukan cuma sekedar ada tapi jadi pemimpin? Jawabannya ada pada sebuah proses yang sangat terencana. Bayangin deh, kita ini kayak arsitek yang mau merancang bangunan megah. Apa aja langkah-langkahnya? Ini dia nih langkah-langkah kita. Pertama, kita siapin cetak birunya, yaitu visi dan misi. Kedua, kita cek kotak perkakas kita. Apa aja sih kekuatan internal kita? Ketiga, kita intip landscape di sekitar, peluang dan ancamannya apa. Keempat, kita rancang strategi membangun atau cara kita buat bersaing. Dan yang kelima, kita mulai proses konstruksi yang jalan terus-menerus. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Pilar pertama dan paling fundamental adalah cetak biru kita, visi dan misi. Tanpa ini, organisasi itu kayak kapal tanpa kompas ya. Bisa terombang-ambing nggak jelas mau kemana. Inilah kompas strategis yang menyatukan semua orang dan jadi patokan dalam setiap keputusan. Terus, apa sih bedanya visi dan misi? Gampangnya gini deh. Visi itu tujuan akhir di puncak gunung. Gambaran besar, impian yang pengen kita raih. Sementara misi itu adalah peta dan jalur pendakiannya. Langkah-langkah yang kita ambil setiap hari buat sampai ke sana. Misi itu panduan praktisnya. Coba deh kita lihat contoh dari Google. Misi mereka tuh kuat dan jelas banget. Setiap ada produk baru, setiap ada keputusan bisnis, mereka bisa langsung cek, ini ngebantu mengorganisir informasi dunia nggak ya? Nah, itulah kekuatan sebuah misi yang benar-benar jadi kompas. Oke, cetak biru udah siap. Sekarang waktunya kita ngintip ke dalam, ke kotak perkakas kita. Aset apa aja sih yang kita punya? Inilah yang disebut analisis lingkungan internal. Sumber kekuatan sejati kita tuh dari sini. Ada sebuah pandangan yang menarik banget, namanya resource-based view. Intinya tuh gini, keunggulan sejati sebuah organisasi itu bukan datang dari niru-niru pesaing, tapi dari sesuatu yang unik di dalam diri mereka sendiri. Aset-aset istimewa yang susah banget ditiru sama kompetitor. Aset ini ada dua macam. Yang berwujud itu gampang kelihatan, gedung, mesin, uang, siapapun bisa beli kalau punya modal. Tapi, harta karun yang sebenarnya itu ada di yang tak berwujud. Reputasi merek yang dibangun puluhan tahun, budaya kerja yang solid, atau keahlian tim yang unik. Nah, ini yang nggak bisa dibeli dan susah banget ditiru. Kuncinya adalah gimana kita ngeracik ini semua. Kita punya sumber daya, ibaratnya bahan-bahannya, lalu kita gabungkan jadi kapabilitas, skill masaknya, sampai akhirnya jadi kompetensi inti. Nah, ini dia resep rahasia yang bikin hidangan kita istimewa dan nggak bisa dibuat sama orang lain. Contoh paling sempurnanya ya Apple. Kompetensi inti mereka bukan sekedar bikin HP loh, tapi kemampuan ajaib mereka buat menyatukan hardware, software, sama layanan jadi satu pengalaman yang mulus banget buat pengguna. Itulah resep rahasia mereka yang bikin susah banget dikejar. Setelah kita bongkar kotak perkakas internal kita, sekarang waktunya kita lihat keluar jendela. Kita perlu memetakan lanskap di sekitar kita. Buat apa? Ya buat nemuin peluang yang bisa kita sikat dan ancaman yang harus kita waspadai. Salah satu alat paling ampuh buat ini adalah kerangka 5 kekuatan Porter. Seperti yang kalian lihat, kita analisis nih, ancaman dari pemain baru, seberapa kuat pemasok dan pembeli nawar, ada nggak produk pengganti, dan pastinya seberapa sengit persaingan yang udah ada. Dari sini kita jadi tahu seberapa panas industrinya dan di mana posisi kita. Struktur pasar juga ngaruh banget. Coba bayangin pasar yang isinya cuma sedikit pemain gede. Atau oligopoli. Kalau satu pemain banting harga, wah yang lain pasti goyang dan bakal ikutan bereaksi. Ini bisa memicu perang harga yang ngerugiin semua. Paham dinamika kayak gini tuh krusial banget. Oke, kita udah tahu kekuatan internal kita juga udah tahu medan perangnya kayak gimana. Sekarang, waktunya milih kita mau bersaing pakai cara apa. Disinilah strategi generik main perannya. Pada dasarnya perusahaan itu harus bikin satu pilihan yang fundamental. Intinya, pilihannya ada dua. Mau jadi yang paling berbeda atau jadi yang paling murah. Kalau diferensiasi, artinya kita ciptain sesuatu yang unik banget sampai orang rela bayar lebih. Sementara kepemimpinan dia ya, fokusnya jadi super efisien biar bisa nawarin harga yang gak terkalahkan. Dan ini peringatan keras ya.
Mencoba melakukan keduanya sekaligus tanpa fokus yang jelas itu bahaya banget. Perusahaan bisa terjebak di tengah-tengah, jadinya nggak unik tapi juga nggak murah. Akhirnya, ia kehilangan identitas dan posisi di pasar. Jadi, fokus itu kuncinya. Dan pilar terakhir inilah yang ngikat semuanya jadi satu. Manajemen strategis itu bukan proyek sekali jalan terus selesai, bukan. Ini adalah sebuah siklus tanpa henti yang bikin organisasi terus relevan dan bisa beradaptasi. Seperti yang bisa kita lihat, prosesnya itu muter terus. Mulai dari visi dan misi, lanjut ke analisis, terus perumusan strategi, implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Nanti hasil evaluasi ini jadi masukan lagi buat siklus berikutnya. Proses inilah yang bikin organisasi jadi makhluk hidup yang terus belajar. Contoh nyatanya nggak harus perusahaan raksasa loh. Lihat aja POK Darwis di Desa Toale. Mereka pakai siklus ini, mereka analisis masalah, rumusin strategi pariwisata, laksanain dan terus evaluasi. Ini bukti kalau kerangka kerja ini bisa diterapin di skala manapun, bahkan di tingkat komunitas. Jadi, itulah kelima pilarnya. Mulai dari visi sebagai cetak biru, kekuatan internal sebagai perkakas, analisis eksternal sebagai pemetaan lanskap, pilihan strategi sebagai cara membangun, dan proses yang berkelanjutan sebagai metode konstruksinya. Semuanya ini bekerja bareng untuk membangun organisasi yang hebat dan tangguh. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda. Setelah memahami cetak biru ini, kira-kira strategi mana nih yang paling pas buat organisasi atau proyek Anda sendiri? Mau fokus di keunikan atau di efisiensi biaya? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih banyak ya sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga ini bisa memberikan kerangka berpikir yang lebih strategis. Sampai jumpa!